Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Dengan seluruh dampak negatif yang ditimbulkan COVID kepada kehidupan kita, baik dampak yang langsung seperti ancaman kematian ataupun sakit, maupun ancaman tidak langsung atau dampak tidak langsung sebagaimana yang kita rasakan dalam dunia persekolahan kita, khusus dalam dunia pendidikan, apa yang kira-kira perlu kita pikirkan sebagai sebuah visi baru atau etik baru pendidikan pasca COVID. Saya pada kesempatan ini ingin mengajukan 4 proposal yang mungkin perlu kita pikirkan bersama, perlu kita renungkan bersama sebagai paling tidak semacam panduan umum pendidikan di masa yang akan datang. Yang pertama terkait dengan kolaborasi antara guru dan orang tua atau lembaga pendidikan dan keluarga. Selama ini kita tahu, seperti saya sampaikan di depan, bahwa lembaga pendidikan dan pendidik itu ada kecenderungan untuk melihat orang tua sebagai klien, sebagai customer, bukan sebagai partner. COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa pandangan semacam ini tidak menguntungkan bagi belajar anak. Riset-riset telah menyebutkan, telah memberikan saran kepada kita bahwa keterlibatan aktif orang tua yang dengan sendirinya mensyaratkan perspektif yang positif dari lembaga pendidikan kepada orang tua, memberikan dampak yang positif bagi sukses akademik, sukses belajar para siswa. Maka dari itu penting, saya kira bagi para pendidik, bagi lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang menyiapkan guru untuk mengadopsi satu visi baru tentang relasi antara pendidik dan orang tua, antara lembaga pendidikan dan keluarga. Itu proposal saya yang pertama. Proposal saya yang kedua adalah terkait dengan perlunya kita merekonstruksi atau meninjau ulang pengertian kita tentang siapa atau apa itu yang dimaksud dengan guru yang baik. Kita sama-sama tahu bahwa guru yang baik semestinya adalah guru yang mumpuni. Tetapi kita juga sama-sama tahu dan tidak menutup mata bahwa yang dimaksud guru baik acap kali mengalami reduksi makna sebagai guru yang secara legal itu profesional, jadi dia memiliki sertifikat, dia memiliki kualifikasi formal atau sejenisnya. Nah, pandangan semacam ini mereduksi hakikat dari guru yang baik. COVID-19 telah menunjukkan kepada kita, misalnya bahwa di dalam struktur pemahaman kita tentang guru yang baik tidak ada satupun kompetensi, paling tidak di Indonesia, tidak ada kompetensi yang merujuk pada perlunya guru untuk mampu melakukan pembelajaran dalam situasi darurat atau menggunakan kurikulum darurat. Nah, dalam bayangan kita barangkali dalam situasi darurat semacam ini, apalagi kita hidup di sebuah negara yang punya risiko tinggi dengan bencana, kurikulum darurat atau kemampuan mengajar dalam kondisi darurat itu semacam folder yang bisa diaktifkan kapan saja. Tapi COVID-19 telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa sayang sekali kompetensi itu tidak cukup ada signifikan di dalam pemahaman kita tentang guru yang baik. Nah, ketika diperparah dengan perspektif kita yang tidak cukup simpatik terhadap orang tua, maka ini bertali temali menimbulkan dampak lanjutan dari dampak COVID kepada dunia pendidikan. Yang ketiga, saya kira juga penting kita untuk mengurangi kepanikan atau kekhawatiran tentang integrasi teknologi di dalam dunia pendidikan kita. Selama ini kita telah sekian lama diberikan pemahaman, kalau bukan untuk tidak mengatakan dicekoki, tentang bahaya teknologi bagi anak-anak kita. Oleh karena itu kita setengah hati ketika melakukan integrasi teknologi dalam sistem pendidikan anak-anak kita. Nah, saya kira ini masa yang sangat baik untuk kita mengintegrasikan teknologi secara patuh,
secara appropriate dan juga aman bagi anak-anak kita. COVID-19 telah memberikan pembelajaran kepada kita bahwa benar teknologi tidak menyelesaikan masalah, tapi mengandalkan guru saja pada kesempatan semacam ini, pada kasus darurat semacam ini tidak juga memberikan masalah. Integrasi teknologi ke dalam sistem pembelajaran kita yang appropriate, yang safe untuk anak-anak kita, saya kira bisa mengurangi risiko lebih jauh dari situasi darurat semacam yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Memang dalam konteks di tanah air kita barangkali ada kendala akses, tetapi dengan kita secara tulus mau mengakui bahwa teknologi diperlukan di dalam sistem pembelajaran kita, itu menjadi justifikasi untuk para pengambil kebijakan melakukan investasi yang serius, memberikan peningkatan kapasitas dan daya dukung teknologi tiap-tiap lembaga-lembaga pendidikan, sekaligus memberikan kapasitas bagi lembaga-lembaga penyiapan guru untuk membelajarkan atau menyiapkan calon-calon guru yang kita dengan kemampuan dan kapasitas integrasi teknologi yang memadai. Yang ketiga, proposal saya adalah terkait dengan etik apa yang perlu kita promosikan di dalam dunia pendidikan kita pasca COVID-19 ini. Kita sama-sama tahu di awal-awal merebaknya wabah ini, laporan-laporan menyebutkan bahwa wabah ini bermula dari wet market, dari pasar binatang liar, pasar buruan liar, ya. Dan sesungguhnya kalau kita mau jujur, sebelum COVID-19 ini merebak, 1,5 dekade yang lalu, bahkan setengah dekade yang lalu, para periset publikasi telah banyak mengingatkan kita bahwa pasar-pasar semacam itu punya potensi yang besar untuk menjadi pemicu atau menjadi tempat berkembangnya apa yang disebut sebagai emerging infectious disease, penyakit-penyakit menular baru. Nah, sayangnya riset-riset semacam ini tidak digunakan dan seringkali diabaikan, untuk tidak mengatakan tidak diperhatikan. Nah, saya kira dari mana sesungguhnya? Apa masalahnya? Masalahnya ada pada kecenderungan kita untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang dalam konteks ini adalah spesies liar secara ekstraktif. Nah, kecenderungan konsumsi yang ekstraktif ini saya kira etik yang perilaku atau praktik yang harus kita tinjau ulang, dan etika baru ini, etika yang menghormati atau menempatkan relasi kita manusia dengan alam secara lebih proporsional, itu saya kira menjadi salah satu tugas pendidikan, lembaga pendidikan pendidik, termasuk di dalamnya keluarga, untuk mempromosikannya. Itu saya kira 4 proposal yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita bisa mengklaim kembali janji dunia pendidikan bagi anak-anak kita. Dan dengan cara itu kita berharap bahwa kita bisa memitigasi efek lanjutan yang sesungguhnya tidak kita perlukan dari COVID-19 ini kepada dunia pendidikan kita. Terima kasih, saya Ali Kormen.